cek kebun, mana tahu ada di panen ninja. Kalau buah banyak. Wah, tengok buah. Mantap ya. Keren, guys. Wah. Keren kan? Mantap. Nah, nih guys, kita akan melihat yang ini ya, dua pokok ini dengan perbatasan dengan seorang. Kita lihat ya. Oke, sahabat-sahabat petani, tadi kita udah jalan dari sana, udah kita lihat, ini sawit yang dulunya jarang berbuah, tapi ketika dikasih perawatan ekstra, alhamdulillah hasilnya buahnya besar-besar nih guys. Ini buah batu ya, cangkangnya tebal. Itu juga ada tuh banyak, tapi nggak bisa ya, kameramen kita nggak ada. Jadi kita sendiri yang kameramennya. Jadi buat sahabat-sahabat, ini pupuk Adi Petani ini cuma 2 kilo ya. Banyak juga yang ngomong bahwasanya sawitnya kok kuning-kuning pelepahnya ya. Yang kini kan sawit itu bukan tergantung dari jenis kekuningannya itu, bukan kekurangan unsur hara. Tetap kalau kuning itu ya mungkin ada faktor yang lain atau genetiknya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, yang penting sawit kita itu berbuah. Gimana cara untuk meningkatkan hasil produksi kita itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi ya kan udah di petani bilang bahwasanya untuk meninggikan hasil produksi suatu kelapa sawit itu kita butuh perawatan, pemupukan dan menjaga kelembapan tanah agar itu subur tanah kita, gembur, lembut, sejuk dan segar. Jadi kelapa sawit itu mudah untuk melakukan penyerapan nutrisi. Udah berapa kali Adi Petani bilang. Jadi banyak juga yang ngeyel ya bahwasanya Adi Petani itu tidak sesuai dengan apa yang dibilang oleh orang-orang insinyur. Ya kita bukan insinyur ya, kita ini bukan main teori, tapi main praktek langsung di lapangan. Jadi praktek itu tentu ada kegagalan. Jadi kalau praktek kita itu gagal ya kita nggak perlu mencontohkan itu lagi. Kita coba praktek yang baru. Jadi praktek yang kita lakukan ini ya di petani ini adalah praktek yang udah terbentuk dan hasilnya. Ya seperti inilah hasilnya. Jadi janganlah kita ngeyel lagi, ini bukti semuanya kenyataannya. Memang semua video Adi Petani itu yang untuk video panjangnya itu di YouTube semuanya. Jadi kalau kita masih sekeras juga tidak mau menerima kenyataan Adi Petani ini tahun 2024 kemarin dapat itu 30 ton lebih atau 40 ton, nggak salah. Berapa tuh, entah 40 30 lebih kah, nggak, saya Adi Petani nggak tahu. Jelas memang perhitungan per tahunnya memang seperti itu, pemupukannya seperti itu. Ini 2025 ini kita lakukan pemupukan yaitu menggunakan KCL aja, yaitu setengah kilo per pokok, per tahun itu 1 kilo cuman, dan MPK 1616 itu setengah kilo per pokok, jadi per tahunnya 1 kilo. Jadi pemupukannya itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ini habis ini kita perawatan kita menggunakan manual, besok mesin potong rumput. Kita melakukan, habis itu kita melakukan pemupukan yaitu cash rate, atau tidak ya, ada budget, mengurangi budget, kita melakukan pemupukan mungkin delumit gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, yang penting intinya kita tuh sedikit mupuk, tapi kita mupuk ya, biarpun sedikit, karena kalau kita pupuk juga sawit itu maka hasilnya pasti akan ada, tidak akan sia-sia. Jelas itulah jadi pesan Adi Petani sini buat petani pemula, semangat aja berkebun itu, jangan kita dengerin omongan orang-orang yang pupuk 12 kilo, 9 kilo, 8 kilo atau 12 kilo, itu kita terlalu percaya betul ya. Yang penting kita mupuk biarpun sedikit.
Jangan kita ikutin orang tuh pupuk setiap bulan, jangan. Kita lakukan berapa sanggupnya, sekali 3 bulan kah, sekali 4 bulan. Yang penting kita mupuk ya. Jelas itu. Kuncinya yang kedua itu adalah perawatannya harus tepat dan pemupukan sudah, dan menjaga kelembapan tanah itu sangat penting. Jadi kalau kita kurang pupuk itu janganlah kita melakukan penyemprotan terlalu berlebihan. Itu berpengaruh terhadap buah kelapa sawit, pengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Makanya kebanyakan yang timbulin jantan. Jantan itu disebabkan oleh karena kita sering melakukan yaitu penyemprotan. Jadi sawitnya stres. Oke. Salam Planter Indonesia, salam buat petani pula, mudah-mudahan